Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Pak Andrian, seperti biasa, dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Teman-teman semua, di sini Pak Andrian seperti biasa berkesempatan untuk menyampaikan lagi informasi berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini merupakan rangkuman materi, maksudnya adalah ini adalah materi terakhir di surat lamaran pekerjaan. Jadi maksud Pak Andrea di sini nanti ingin mencoba menjelaskan kembali tentang apa-apa saja atau materi apa saja yang kemarin kita sudah pelajari di surat lamaran pekerjaan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini Pak Andrea mencoba untuk merangkumnya menjadi sebuah poin-poin penting yang ada di surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi di sini merupakan pembelajaran di bagian keempat ya, surat lamaran pekerjaan ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, Pak Andrian selalu mengingatkan kepada teman-teman semua, ayo dukung channel Pak Andrian dengan cara subscribe channel Pak Andrian. Kemudian komen sebanyak-banyaknya, ayo komen sebanyak-banyaknya teman-teman, baik berkaitan dengan materi maupun pertanyaan juga boleh ya. Silakan kalian sampaikan di kolom komentar sebanyak mungkin materi apa saja yang kiranya belum jelas, nanti Pak Andrian akan coba keterangkan kembali ya. Oke, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang lain ya, yang belum menyaksikan video ini, sehingga nanti teman-teman kalian juga mendapatkan materi yang sama seperti kalian. Baik, kita langsung saja. Nah, baik, kita langsung saja kepada hakikat surat lamaran pekerjaan ya. Hakikat, apa sih itu hakikat sebenarnya teman-teman? Nah, hakikat ini sebenarnya merupakan pengertian dasar ya. Jadi pengertian dasar berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan atau surat lamaran kerja ya, sama saja. Baik, kita lihat. Jadi kalau kemarin kalian sudah mengikuti video-video dari Pak Andrian, pasti kalian sudah bisa mengetahui hakikat surat lamaran kerja itu seperti apa ya. Jadi maksud dari surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi ya, surat resmi yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan ataupun instansi tertentu. Jadi jelas sekali ya kalau surat lamaran pekerjaan, jelas ya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk melamar kerja ya, baik itu di kantor, perusahaan ataupun instansi tertentu. Jadi sifatnya adalah surat resmi, begitu ya. Jadi ini merupakan hakikat dari surat lamaran kerja. Ya, kita lanjutkan saja. Baik, surat lamaran pekerjaan itu dibedakan menjadi dua jenis teman-teman. Kemarin saya sudah pernah singgung atau Pak Andrian sudah pernah singgung juga di video Pak Andrian sebelumnya. Silakan saksikan lagi di video-video Pak Andrian sebelumnya ya kalau belum jelas. Kita rangkum saja. Jadi yang pertama, dibuat secara tulis, biasanya ditulis dengan Latin ya, maksudnya dengan tangan sendiri ya. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau kalian sudah pernah diminta untuk membantu saudara kalian untuk menulis surat lamaran pekerjaan, pasti biasanya kan ditulis tangan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa berbentuk elektronik, dengan maksudnya diketik di komputer, biasanya di print out ataupun dikirim lewat email. Nah, ini dua jenis ini berarti nanti berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh si perusahaan ataupun kantor atau instansi yang dimaksud. Jadi kalau instansi atau kantor itu meminta kalian untuk membuat surat lamaran pekerjaan ditulis tangan, berarti kalian nanti lakukan tulis tangan ya. Jadi sistematikanya sama, tapi hanya ditulis tangan. Jadi harus ditulis secara rapi, bersih, tanpa ada coretan, bahasanya juga harus bagus seperti itu ya. Kemudian kalau instansi tersebut atau kantor tersebut menginginkan diketik secara diketik melalui komputer, berarti kalian bisa diketik saja melalui komputer, nanti di print out ataupun di email sesuai dengan petunjuk dari lowongan tersebut ya. Ini jadi ada dua jenis. Oke, kita lihat yang lain materinya. Nah, kemarin kita juga sudah membicarakan tentang
pembuatan surat lamaran pekerjaan dibedakan menjadi dua ya. Jadi yang pertama itu surat lamaran pekerjaan digabung dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae-nya. Jadi surat lamaran pekerjaan sekaligus digabung dengan kurikulum vitae-nya. Jadi kurikulum vitae ini nanti masuk di isinya, ya. Jadi kurikulum vitae itu masuk di isinya, dijelaskan, dijabarkan secara rinci dari mungkin pendidikan kalian dari SD, SMP, SMA, kemudian pengalaman pekerjaan atau prestasi-prestasi apa yang sudah didapatkan oleh kalian itu masuk kepada kurikulum vitae, tapi ditulis langsung di bagian isinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan dipisahkan dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae-nya ini nanti jadikan lampiran sendiri. Jadi ada surat lamaran pekerjaan sendiri, kurikulum vitae juga sendiri. Nah, itu namanya ini yang dimaksud dari surat lamaran pekerjaan dipisah dengan daftar riwayat hidup. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu kalian tulis sendiri sampai selesai hingga tanda tangan, kemudian baru nanti dilampirkan dengan kurikulum vitae-nya. Ini jenis yang kedua ya. Biasanya surat lamaran pekerjaan yang dibuat itu adalah yang kedua ini ya. Jadi ada surat lamaran pekerjaan sendiri, kemudian baru nanti ada daftar riwayat hidup sebagai lampirannya ya. Jadi ditulis dulu dari awal ya, tanggal, alamat yang dituju, kemudian ada salam pembuka, isi, kemudian ada aliana penutup ya, sampai kepada tanda tangan dan nama terang, baru kemudian dilampiri sendiri daftar riwayat hidup gitu ya, dari awal kalian SD, SMP, SMA, kemudian pengalaman pekerjaan kalian hingga prestasi-prestasi kalian masuk kepada daftar riwayat hidup itu ya. Ini ada dua jenis surat lamaran pekerjaan. Baik. Nah, selanjutnya kita lihat isi surat lamaran pekerjaan itu apa saja ya. Jadi isi surat lamaran pekerjaan itu berisi permohonan untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang ditunjuk kepada instansi atau perusahaan atau kantor yang dimaksudkan kepada lowongan. Itu isinya sebenarnya seperti itu ya. Ini simple, tapi nanti tulisnya secara rinci seperti itu ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu berisi permohonan, sekali permohonan untuk mendapatkan pekerjaan yang dimaksud atau lowongan yang dimaksud itu, kemudian kalian isi sebagai pekerjaan kalian itu ya. Ini maksud dari isi surat lamaran pekerjaan. Nah, kita lihat sistematikanya teman-teman. Ini yang kemarin sudah saya jelaskan berulang-ulang pada video-video Pak Andrian sebelumnya ya. Jadi sistematika atau struktur surat lamaran pekerjaan. Kita lihat yang pertama ada tanggal dan pembuatan surat ya, biasanya di pojok kanan atas itu ya. Kemudian setelah itu ada lampiran ya. Kemudian baru ada hal. Nah, lampiran dan hal ini biasanya ditulis secara berurutan. Lampiran dulu, kemudian baru hal. Lampirannya biasanya berapa berkas atau satu bendel seperti itu ya. Berarti kalau berapa berkas, berarti ada 5 berkas atau berapa berkas sesuai dengan keinginan dari perusahaan atau instansi itu ya, sesuai dengan lowongannya. Kemudian hal jelas, hal itu atau perihal ini berarti berkaitan dengan lamaran kerja seperti itu. Kemudian masuk ke alamat surat. Kemarin saya sudah contohkan alamat surat penulisannya seperti apa, tanda bacanya seperti apa, besar kecilnya huruf harus benar-benar diperhatikan ya. Tidak hanya itu, tempat, hal dan lain sebagainya juga harus betul-betul diperhatikan penulisannya. Ya, jangan sampai ada yang salah, tidak boleh ada coretan sedikit pun. Kemudian salam pembuka cukup dengan kata atau kalimat dengan hormat seperti itu ya, koma tanda bacanya. Tuh, hanya seperti itu saja. Kemudian alinia pembuka ini disesuaikan dari mana informasi lowongan pekerjaan kalian buat. Kemarin saya sudah contohkan berdasarkan dari iklan, dari informasi seseorang ataupun inisiatif sendiri, saya sudah contohkan seperti itu. Dan isi berarti dari identitas diri kalian hingga dokumen-dokumen pendukung itu. Kemudian alinia penutup cukup dengan dua kalimat ya, kalau dasarnya 2 kalimat cukup seperti ini. Atas perhatian Bapak ya ataupun Ibu seperti itu ya, koma saya mengucapkan terima kasih, seperti itu saja cukup. Tidak perlu bertele-tele, atau boleh ditambahkan seperti ini. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat titik. Ya, didahului seperti itu lebih lebih memberikan penghormatan ya.
Demikian surat pekerjaan ini saya buat, titik. Baru kalimat tadi, atas perhatian Bapak, ya, koma, saya ucapkan terima kasih. Jadi cukup dengan 2 kalimat, teman-teman. Kemudian salam penutup. Nah, salam penutup hanya dengan hormat saya, koma. Kemudian diikuti dengan tanda tangan kalian. Kemudian nama terang. Nama terang itu maksudnya adalah nama lengkap kalian. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan sistematikanya atau struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah penulisannya. Ya, selain sistematikanya seperti ini, isinya pun atau tulisan-tulisan kalian pun harus betul-betul diperhatikan, teman-teman. Karena apa? Sekali lagi, Pak Andrea mengingatkan, nanti instansi ataupun kantor ataupun perusahaan yang kalian tuju itu pasti akan membaca tulisan kalian. Nah, kalau tulisan kalian tuh rapi, isinya itu sesuai, kemudian kata-katanya baku ya, tidak menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti itu, pasti akan dinilai lebih ya. Nanti kalau tulisan kalian itu jelek, kemudian banyak sekali coretan, nah pasti perusahaan itu langsung akan mendelete atau menghapus kalian dari daftar pelamar kerja seperti itu ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan kerapiannya, tanda bacanya, kalimatnya ya. Tidak perlu bertele-tele tapi cukup jelas, singkat, padat, jelas itu sudah cukup. Ini dari sistematikanya ya. Nah, ini merupakan rangkuman dari Pak Andrian, materi Pak Andrian ini ya. Jadi kita selesai di surat lamaran pekerjaan. Minggu depan kita belajar lagi dengan materi yang baru di tema yang kedua ya. Jadi jangan patah semangat, harus tetap semangat ya. Baik, Pak Andrian akhiri. Nah, sebelum Pak Andrian akhiri, saya mau ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman kalian, teman-teman semua yang sudah menyaksikan video Pak Andrian, tidak ada yang skip ya. Pak Andrian sangat berterima kasih sekali kepada kalian, dan kemudian jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe channel Pak Andrian, gratis ya teman-teman. Ayo gabung dengan channel Pak Andrian untuk menerima informasi atau pembelajaran materi ya berkaitan dengan bahasa Indonesia. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, boleh dengan komentar ataupun pertanyaan, boleh komentar dengan isinya juga boleh ya. Dan selanjutnya silakan kalian share video ini kepada teman-teman yang lain yang belum mendapatkan informasi seperti kalian. Jadi nanti setelah menyaksikan video ini juga teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang sama ya. Dari Pak Andrian cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.